Selanjutnya, saat wawancara dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Anggraini, NPM 1740602091, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tahap-tahap dalam melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus bisa menentukan topik wawancara. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita sudah bisa menentukan topik apa yang akan diangkat dari apa yang kita wawancarai. Yang kedua, membuat susunan pertanyaan berdasarkan hasil riset. Hal yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah riset. Carilah sebanyak-banyaknya informasi mengenai narasumber sebagai bahan rujukan untuk membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, bacalah semua hasil pencarianmu dan susunlah sebuah daftar pertanyaan. Buat minimal 15 pertanyaan dengan unsur 5W plus 1H. Dan buatlah pertanyaan tersebut bukan sekedar iya atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga, kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri. Selain daftar pertanyaan, peralatan yang harus kamu persiapkan sebelum wawancara adalah buku, pensil, serta alat perekam. Sebagai catatan, kamu harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber bila hendak merekam wawancara. Dan datanglah lebih awal ke lokasi wawancara agar kamu memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Manfaatkan waktu yang ada dengan mengamati dan mencatat kondisi di sekitar. Hasil pengamatanmu itu nantinya dicantumkan untuk menggambarkan situasi ketika hendak wawancara langsung. Selanjutnya, melakukan wawancara sesuai dengan panduan. Setelah memastikan semua kebutuhan untuk wawancara telah siap, kamu bisa langsung memulainya. Dan ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, bersikap sopan terhadap narasumber. Yang kedua, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, bertanya ketika terdapat ucapan narasumber yang kurang dimengerti. Yang keempat, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Dan yang terakhir, memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Biasanya, satu pertanyaan yang kamu ajukan saat wawancara dapat membeber ke pertanyaan yang lain. Ini tidak menjadi masalah. Yang terpenting, kamu harus mencatat inti jawaban narasumber sehingga kamu tidak perlu menanyakan lagi hal yang sama. Selanjutnya, memberi pertanyaan atau bertanya ke yang lebih spesifik. Beberapa orang yang menjadi narasumber terkadang tidak memberikan jawaban apa yang kamu harapkan. Meski demikian, kesalahan ini tidak selalu berasal dari mereka. Mereka mungkin tidak mengetahui jawaban seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi, cobalah bertanya atau meminta secara spesifik. Misalnya, kamu dapat berkata, tolong jelaskan seperti apa kronologinya yang ada di kejadian tersebut, atau apa pesan Anda kepada masyarakat terkait peristiwa ini. Nah, yang terakhir adalah mencatat poin-poin penting dari jawaban narasumber. Meski menggunakan alat perekam sekalipun, kamu tetap harus membuat catatan. Kamu tidak perlu mencoba menulis setiap kalimat yang diucapkan karena hal ini akan memperlambat proses wawancara. Cukup tuliskan poin-poin penting dalam jawaban narasumber. Usai wawancara, tuliskan semua detail tersebut dalam bentuk narasi sesegera mungkin. Sertakan juga detail berupa suasana dan peristiwa yang terjadi selama wawancara. Nah, itu dia tadi beberapa informasi mengenai tahap dalam melakukan wawancara. Semoga informasi ini berguna buat kalian semua. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.